Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau 571 Masehi merekam sejarah penting bagi umat Islam. Nabi terakhir yang membawa risalah suci dari Allah lahir di Makkah, Arab Saudi. Kehadiran sosok yang oleh cendekiawan Barat Michael Hart diposisikan sebagai orang paling berpengaruh nomor satu di dunia, menjadi titik balik bagi moral bangsa Arab dan manusia secara keseluruhan. Kelahiran bayi yang kelak akan dilantik menjadi Nabi Agung ini dibarengi dengan sejumlah keistimewaan dan peristiwa menakjubkan. Berikut ini adalah di antaranya. 1. Padamnya api sesembahan Majusi. Agama Majusi merupakan salah satu aliran teologis yang sudah ada jauh sebelum kedatangan agama Islam. Pengikut agama ini dikenal sangat menyakralkan salah satu unsur alam yaitu api. Bagi mereka, api adalah kekuatan yang bisa memberi perlindungan dari segala macam bahaya serta mampu menganugerahi kesejahteraan bagi umat manusia. Sebab itu, mereka meyakini api sebagai Tuhan yang harus disembah. Konon, mereka punya api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Hanya, api ini padam saat Nabi Muhammad lahir. Dalam satu riwayat Imam Baihaqi, disebutkan, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh. Api sesembahan Majusi di Persia padam yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira ambles ke tanah. Menurut Imam Az-Zurqani, selain diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Haraiti, Ibnu Asakir, dan Ibnu Jarir At-Tobari, yang semua sanadnya sampai kepada Hani Al-Mazumi. 2. Lahir dalam keadaan sujud. Jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis dan belum bisa apa-apa, lain lagi dengan Nabi Muhammad yang lahir dalam keadaan sujud. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Khosoisul Kubro melaporkan, bahwa begitu keluar dari rahim Siti Aminah, Nabi Muhammad sujud lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa. 3. Lahir dalam keadaan sudah dihitan. Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan hitan setelah mencapai usia balik, meskipun sebaiknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah sudah dalam keadaan dihitan saat lahir. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami, selain Nabi Muhammad ada 14 nabi lain yang lahir sudah dalam keadaan sudah dihitan, yaitu Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Hanzalah bin Safwan. 4. Pertama kali dinamakan dengan Muhammad. Secara bahasa, kata Muhammad merupakan isim maf'ul dari kata hamdun yang berarti pujian. Artinya, nama ini merupakan salah satu kosakata bahasa Arab yang sudah semestinya tidak begitu asing di kalangan masyarakat Makkah saat itu. Anehnya, nama itu tidak pernah terbesit dalam pikiran orang Arab untuk dijadikan nama bagi anak-anak mereka. Nama ini pertama kali dipakai oleh Nabi Muhammad. Imam Ibnu Qutaibah menegaskan, salah satu irhash atau peristiwa luar biasa yang menjadi pertanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad adalah belum ada satu orang pun yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama. Hal ini sengaja Allah lakukan demi menjaga kesucian Nabi Muhammad sebagaimana hal serupa juga dilakukan kepada Nabi Yahya alaihi salam. Adapun orang yang memberi nama tersebut adalah sang kakek, Abdul Muthalib, sebab ia menghendaki cucunya kelak menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk. Dikisahkan, Abdul Muthalib mendapat nama tersebut dari sebuah mimpi. Dalam mimpi ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki 4 ujung yang masing-masing membentang ke arah berbeda. Satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi berada di arah timur. Kemudian, rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya. Seluruh manusia bergelantungan pada pohon itu. Setelah ditafsiri, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan yang akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur dan mendapat pujian dari penduduk langit dan bumi. Sejak saat itu pula ia bertekad jika keturunan itu sudah lahir akan dinamai Muhammad, yang artinya, orang yang banyak mendapat pujian. 5. Tertutupnya akses langit bagi iblis. Sebelum Nabi Muhammad lahir, konon iblis bisa mencuri dengar perbincangan malaikat soal suratan takdir di langit ketujuh. Kemudian, iblis akan menyampaikan informasi rahasia itu kepada para dukun sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal gaib. Meski begitu, informasi yang dibawa jin seringnya sengaja dipelintir. Begitu Nabi Muhammad lahir, akses portal langit itu ditutup dan iblis pun tidak bisa lagi mencuri dengar. Terkait hal ini, As-Suhaili dalam Ar-Raudul Un menyampaikan,
Diriwayatkan dalam beberapa hadits yang masyhur, dulu iblis bisa mencuri dengar di langit sebelum Nabi Isa diutus. Setelah Isa diutus atau dilahirkan, tertutup 3 lapis langit, hingga Nabi Muhammad lahir, iblis tidak bisa lagi mencuri dengar sama sekali, sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Itulah 5 peristiwa besar yang terjadi ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dengan informasi ini semoga menjadikan kita semakin mengagungkan maulidnya. Dengan harapan semoga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan dengan beliau. Amin ya mujibasa ilin.